yang sama-sama mati Ibu di PPH, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sahabat saya dan lama seperjuangan beliau, Ibu Arifah Rosi. Beliau saya kira sangat tepat Pak Prabowo menunjuk beliau sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, karena memang malah melintang beliau bersama-sama dengan tokoh-tokoh perempuan yang lain. Saya jadi saksi. Kemudian yang saya hormati di sini ada tamu kita, ya, yang mewakili Dirjen Pendidikan Islam, Pak Dr. Haji Basnan, MA. Ada Ketua yang mewakili pengurus LPDP, Pak Dr. Agam Bayu, LPDP. Terima kasih. Dan tentu di sini juga kita hormati guru kita bersama, Profesor Kipraya, Direktur PKU. Kemudian yang saya hormati dan seorang tokoh kita juga ini hadir, Profesor atau Dr. Badriah Fayuni. Beliau ini adalah tokoh di balik berbagai macam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di Indonesia, termasuk pimpinan pondok juga, punya pondok yang bagus, dan juga sekarang ini sebagai kita percaya untuk menangani apa nama majelisnya Bu, pondok pesantren, Majelis Masyayikh. Jadi inilah nanti yang mengkoordinir sekaligus memberikan pengarahan terhadap pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia. Ya, beliau juga ada di balik KUMI. Ya. Kemudian yang saya hormati ada staf ahli Ibu Menteri, kemudian juga ada staf khusus Profesor Dr. Andi Majedah. Kemudian ada Dr. Neng yang bendahara sekretaris di Majelis Istiqlal. Kemudian ada Dr. Nur Rabiah. Insyaallah kita doakan segera Profesor. Ini beliau juga adalah dosen unggulan kita di PT IKI Jakarta. Dan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lubuk hati kami yang sangat dalam sebagai orang tua di tempat ini, maka itu saya mengucapkan salamnya lain, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kenapa? Karena ini bukan basa-basi, ungkapan-ungkapan formalitas, tetapi ini saya niatkan sebagai doa keselamatan atas kalian laki-laki dan perempuan. Di dalam berdoa semakin detail semakin bagus. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya kan? Jadi itu hadis Rasulullah SAW. Ada Nabi nguping, ini kok dari tadi berdoa, dari tadi yang didoakan dirinya dan keluarganya. Ditegur, kalau berdoa jangan egois. Kita kan egois berdoa, jangan egois berdoa. Masa yang didoakan dari tadi dirinya dan keluarganya, doakan juga saudaranya yang lain.
Maka dicontohkanlah doa itu. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati rabbil alamin. Saya tidak usah artikan karena kalian semua paham artinya. Iya. Dan doa ini sangat penting bagi Imam Syafi'i, wajib dibaca pada khutbah kedua. Tidak sah khutbahnya orang kalau nggak membaca doa seperti ini. Ada mazhab Syafi'iyahnya seperti itu. Kenapa? Karena ini memang doa sangat penting. Dan ini doa yang ditunggu-tunggu bagi orang yang di alam barzah di sana. Jadi orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman dari orang hidupnya, kasihan tuh fakir miskin di alam barzahnya, ngantri setiap hari Jumat. Kenapa ngantrinya hari Jumat? Karena menunggu doanya khatib. Doa ini yang ditunggu-tunggu. Begitu kita doakan Allahumma fil muslimin wal muslimat, maka rebutan mereka tuh, ya, bagaikan anak ayam yang kelaparan ditaburi makanan, rebutan tuh. Siapa yang mereka rebutan? Ada mantan menteri waktu di dunia, ya, ada gubernur, ya, ada presiden. Kasihan tuh jadi pengemis. Karena di alam barzah juga orang perlu rezeki. Jangan hanya rezeki itu hanya di dunia, enggak. Ya. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah, kalau dalam tafsir Isyari disebutkan membunuh egonya, mengorbankan subjektivitasnya di jalan Allah. Jangan kira itu mati. Bal ahya, itu tetap hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang-orang yang sudah mati itu juga diberi rezeki. Ya. Doa kita kepada orang mati itu bertajassud dalam kitab-kitab kuning, kitabut tajassudil a'mal, atau babut tajassubil a'mal, bab tentang penjelmaan doa itu menjadi parcel atau bingkisan yang orang yang sudah wafat. Makin banyak mendoakan seseorang itu makin penuh dengan parcel cemburu orang di sekitarnya. Nah, jadi doa ini sangat penting. Coba kita lihat doanya Nabi itu. Kalau ungkapan doa itu makin detail lebih bagus. Sama dengan bikin proposal ke Bu Menteri kan. Nah, kalau proposalnya ya sedikit gitu, nggak meyakinkan. Tapi kalau sampai detail, itu meyakinkan. Maka itu Assalamualaikum Waalaikumsalam, bukan ungkapan formal. Ya, memang kaidah bahasa mengatakan at-tadhkir wa at-ta'nits idza jatama'a ghulibat tadhkir. Kalau laki-laki dan perempuan menyatu dalam satu ruangan, cukup menyebutkan khitab mudzakarnya. Jadi karena ada kaidah seperti itu, aqimus shalah, atinaz zakat, atimul hajj. Jangan-jangan rukun Islam cuma wajib bagi laki-laki, nggak ada khitab perempuannya kan? Aqimu wa aqimnas shalah wa atu wa atinaz zakat. Jangan-jangan perempuan nggak wajib rukun Islam itu. Nah, kaidah usul fikih mengatakan bahwa apabila suatu khitab menggunakan mudzakkar, maka otomatis muannats-nya ikut. Tapi tidak sebaliknya, apabila khitab menggunakan khitab muannats, maka hanya perempuan yang diikat di situ, tapi tidak mengikat laki-laki. Ya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jadi yang tergantung mau membaca apa. Kalau membaca waqarna, perempuan tetap tinggal di rumah, kecuali terpaksa benar harus keluar dari dampingi walinya atau mahramnya. Tapi kalau Anda membaca waqirna dari kata qarra yaqirru, kalau tadi waqarna itu dari kata waqara yaqirru. Kalau waqirna, ya enjoy in your house, bersenang-senanglah di rumahnya. Jadi boleh keluar kalau ada kepentingan.
Nah, kenapa kok dibaca waqarna? Karena para pemberi baris Al-Quran, Abul Aswad Ad-Duali, akhir kepemimpinan Sayyidina Ali, awal kepemimpinannya Muawiyah bin Abi Sufyan, itulah fase penulisan harkat tanda baca Al-Quran. Ya, jadi masalahnya kadang-kadang Rasulullah membaca banyak versi Quran itu ya. Cuma kalau distandarisasikan bacaannya otomatis menafikan bacaan yang lain. Maka itu Anda baca di dalam kitab At-Tabari, tafsir At-Tabari, membaca waqirna, kemudian juga baca kitab-kitab tafsir yang lain itu membaca waqirna, tapi tafsir yang lain membaca waqarna. Ya, karena memang Nabi kadang-kadang membaca waqarna, kadang-kadang membaca waqirna. Nah, itu sama-sama qiraatnya sahih, hadisnya pun riwayatnya juga sama-sama sahihnya. Persoalannya ketika kita standarisasi pemberian tanda baca, maka tidak mungkin kan dua-duanya diberi baris kan, nggak mungkin waqarna sekaligus waqirna, harus ada yang dikorbankan. Tapi yang mengorbankan di situ siapa? Penulis Quran laki-laki. Pada umumnya waktu itu laki-laki, ulamanya, sahabatnya, otoritatifnya adalah yang terlibat dalam Al-Quran, penulis wahyunya pun juga rata-rata laki-laki. Nah, jadi maka itu kita bikin di sini pendidikan kader ulama perempuan. Tidak boleh ayat itu dimonopoli oleh laki-laki pemahamannya. Ya, tapi harus juga ada keterlibatan perempuan juga. Saya waktu masih di Amerika dulu ya, ketemu Pak Presiden, pulang. Negara kita juga membutuhkan Anda, jadi saya pulang. Salah satu pekerjaan waktu itu menerjemahkan ulang Quran. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Coba lihat terjemahan dulu. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Wah, eksplisit itu tafsir terjemahan standarnya Indonesia. Jadi laki-laki di atas, yang dipimpin perempuan di bawah. Apakah benar Al-Quran menempatkan laki-laki superiority di atas perempuan? Jangan-jangan itu bukan kata Quran, tapi itu kata penerjemahnya Al-Quran. Lain Quran, lain terjemahan Al-Quran. Lain Quran, lain tafsir Al-Quran. Ya. Jadi itu perlu kita paham. Nah, kemudian tadi saya katakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Memang kaidah mengatakan seperti itu. Kalau disebutkan laki-laki cukup menyebutkan muzakkarnya saja, tidak perlu muannasnya. Itu redundant. Redundant itu apa itu ya? Mubazir kata-kata. Tapi saya kira enggak juga. Kan kalau kita niatnya litakid atau takyid di situ ya, stressing point-nya ditekankan boleh. Jadi saya doakan kalian laki-laki dan perempuan. Ya. Kenapa kaidahnya orang Arab seperti itu? Karena bahasa Arab itu termasuk bahasa yang sangat patriarki. Bahasa Arab sama dengan bahasa belahan dunia bagian utara itu bahasa bias gender. Jadi bukan Tuhan bias gender, bukan Quran bias gender, tetapi budaya Arab, budaya belahan bumi bagian utara itu yang bias gender. Menurut mereka, aku nggak bias gender, memang seperti ini. Tapi bagi kita yang punya pandangan lain, wow, kalian bias gender. Jadi ini juga masalah perception itu kan. Kalau disebutkan Assalamualaikum, ya udah nggak usah disebutkan laki-laki dan waalaikumna, itu salah, itu redundant. Ya. Tapi kita bisa punya alasan lain, seperti tadi dalilnya juga ada kok. Ya. Al-muslimin wal muslimat, al-mu'minin wal mu'minat, as-sa'imin wal sa'imat, as-sabirin wal sabirat, dan seterusnya kan banyak tuh ayat-ayat yang menekankan aspek detailnya tuh. Mendoakan
seseorang mendoakan itu lebih detail, lebih bagus. Ya Allah, berikanlah kebaikan terhadap anak-anak saya. Itu bagus. Tapi akan lebih bagus, ya Allah, berikanlah kebaikan anak saya, ya, Nizar, dan adiknya Rizal, dan adiknya Najda. Berikan masing-masing spesifiknya. Itu lebih bagus. Ya. Jangan generik kalau doa. Tapi kalau ungkapan formal, memang kita harus efisiensi waktu dan tempat serta bahasa, jangan redundant. Kenapa mereka mengatakan bahwa kalau menyebutkan laki-lakinya tidak perlu disebutkan perempuannya? Karena ini teologi bahasa. Di belakang setiap bahasa itu ada culture dan ada teologi. Ya. Jadi tidak bisa kita mengerti bahasa Inggris tanpa memahami the culture behind the English itu. Tidak bisa kita paham bahasa Indonesia secara utuh tanpa memahami the culture behind bahasa Indonesia itu sendiri. Bisa salah itu. Saya pernah mengikuti kuliah dari Profesor Mulaiman, almarhum, seorang mu'allaf dari Belanda. Ya, mengajar Islam di Asia Tenggara, satu kelas ada 30 orang. Dia nggak pernah ke Indonesia, baru datang ke Indonesia langsung mengajar. Tapi di Belanda dia guru bahasa Indonesia. Bapaknya lahir di Medan waktu menjajah. Nah, kemudian dia Islamolog di Leiden University, ya, Dr. Haji Mulaiman, karena kawin dengan orang Aljazair. Nah, jadi ada Pak Rangkuti namanya, membahas tentang Islam di Aceh. Kan Islam di Asia Tenggara, kan Islam di Sumatera Barat, itu Islam di Aceh. Ya. Dia mengomentari makalah. Ya. Oh, itu kan Aceh kan hebat itu, menyumbangkan pesawat kepada NKRI pada waktu itu, dan pejuang, dan betul-betul sangat gigih Aceh itu. Tiba-tiba dia memberikan komentar, memang salah satu faktor yang menyebabkan Aceh itu berhasil karena orang-orang Aceh itu besar-besar kemaluannya. Ketawa orang terpingkal-pingkal. Kenapa ketawa? Jadi kalau bahasa Indonesia awalan ke dan akhiran an itu kata benda, keadaan. Jadi malu, dia ingin mengatakan orang-orang Aceh itu rasa malunya besar, tinggi, ya. Dia nggak tahu culture di balik bahasa Indonesia itu. Orang-orang Aceh itu besar-besar kemaluan. Tersinggung dia, kenapa dia ketawain? Ya. Belakangan, maaf, saya baru tahu kalau seperti itu. Jadi bahasa Indonesia itu hati-hati. Kadang-kadang ada bahasa konotatif, ada bahasa denotatif. Ya. Kita kalau hal-hal yang sifatnya tadi itu kita menggunakan bahasa konotatif, tidak menggunakan bahasa denotatif. Ya. Kalau denotatif ya itu kemaluan. Apa yang salah kalau dari segi ilmu structure? Enggak ada yang salah kan, kemaluan artinya rasa malu. Tapi begitu kita artikan kemaluan, itu sudah punya makna lain dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada culture di situ? Nah, di samping culture juga ada teologi di balik bahasa itu. Ya. Teologinya apa? Begini. Allah qul huwallahu ahad, ya kan? Kenapa enggak ada qul hiyallahu ahad? Kalau memang Allah itu lebih menonjol sebagai feminine God, Asmaul Husna itu kan 80% namanya itu feminin, hanya 20% masculine name-nya. Itu pun masculine name of God itu jarang terulang dalam Quran. Al-Muntaqim, maha pendendam. Al-Mutakabir, maha sombong. Ya. Al-Jabbar, maha pemaksa. Ya. Itu hanya terulang satu kali dalam Quran. Tapi kalau Ar-Rahman 57 kali, Ar-Rahim 114 kali terulang.
Jadi nama-nama feminin Allah itu berulang-ulang. Jadi lembaran demi lembaran Al-Quran itu bertebaran nama-nama feminin Allah. Ya. Jadi Allah SWT itu lebih menonjol sebagai the feminine of God daripada the masculine of God. The father of God itu lebih kecil ketimbang the mother of God-nya Allah. Tapi kenapa qul huwallahu ahad? Kenapa bukan qul hiyallahu ahad? Ya itu lagi-lagi culture di situ. Karena bagi kebudayaan Arab sama dengan Eropa juga, laki-laki itu superman, superior. Ya. Laki-laki itu dalam mitologi misoginis separuh Tuhan, sedangkan perempuan itu separuh iblis, temptator, penggoda. Maka itu masa Tuhan kok perempuan? Maka itu yang mulia, yang agung, segala macam itu laki-laki. Maka itu bahasa Inggrisnya juga sangat bias gender itu. Mankind. Mankind itu orang baik tuh. Ya. Jadi kenapa enggak pakai humankind? Jadi mankind, apalagi man itu, chairman gitu kan. Jadi semua men, nggak ada women. Jadi ini yang sangat perlu kita perbaiki ke depan. Maka itu bahasa Inggris modern sekarang ini sudah nggak mau pakai chairman juga. Ya, chairwoman tapi agak ganjil juga tuh kedengaran dia. Chairperson sekarang ini, tapi chairperson bisa lain artinya dengan chairman itu ya. Ya, jadi inilah kenapa perempuan, kenapa laki-laki hanya disebutkan tidak perempuan? Karena alasannya ini yang saya tidak pahami. Karena bukankah perempuan itu berasal dari laki-laki? Bukankah perempuan itu tulang rusuknya laki-laki? Jadi kita nggak perlu menyebutkan perempuan kalau menyebutkan laki-laki. Menyebutkan laki-laki otomatis perempuan tersebutkan. Karena perempuan itu adalah dari tulang rusuknya laki-laki. Nah, itu dijadikan dalil itu oleh bahasa Arab. Teologi bahasa Arabnya seperti itu. Apakah kita setuju? Nah, kalau kita tidak setuju ya itu dalilnya kurang kuat. Tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran yang mengatakan perempuan itu berasal dari tulang rusuk. Bahkan dil'on artinya tulang rusuk tidak pernah dipakai Al-Quran. Satu kata pun dil'on dalam Quran gak ada. Jadi cerita tentang perempuan tulang rusuk itu mitos. Gak ada dalilnya sama sekali dalam Al-Quran. Tapi kok meyakinkan banget. Karena mantan penganut Yahudi, mantan penganut Kristen, yang dua-duanya mengakui bahwa tulang rusuk. Coba lihat dalam kitab Perjanjian Lama pasal 1 sampai 23 kitab Kejadian, kitab Genesis. Itu bisa difilmkan itu asal-usul kejadian Hawa itu. Ya. Maka itu Adam disebut, Adam itu ejekan. Bahasa Hebrew, alif demom. Alif itu berdiri sendiri, demom itu sepi. Itu ejekan malaikat. Kenapa? Pendatang baru namanya Adam itu diejek sebagai sendirian kesepian. Alif demom, Adam. Kenapa kamu kok termenung melulu? Apa kamu enjoy? Enggak enjoy di surga? Enggak. Loh, aneh. Ini surga loh. Apapun yang diinginkan di sini ada. Enggak. Saya masih menghendaki sesuatu tapi di sini enggak ada. Loh. Masa ada orang nggak puas di surga? Saya nggak puas. Aku mencari sesuatu tidak ada di sini. Apa yang Anda cari? Saya nggak tahu. Aku membutuhkan sesuatu tapi saya nggak tahu apa yang saya butuhkan. Saya ingin mencari sesuatu tapi saya nggak tahu apa yang saya cari. Tuhan tahu. Oi, Adam, tidur. Terjadilah proses cloning di situ. Diambillah tulang rusuk paling bawah, kiri, bengkok, pendek. Kira-kira sekian lama. Adam bangun. Begitu dia bangun, siuman dari operasinya. Begitu dia lihat samping kirinya, wah ini yang saya cari. Jangan sentuh dulu, jangan sentuh. Kamu belum dikawinkan. Dikawinkanlah Adam dan Eva itu dan disaksikan oleh para malaikat. Nah,
Akhirnya suami istri yang berbulan madu di surga pada waktu itu. Tapi Adam, Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Ya. Oh iya. Digodalah oleh iblis. Nah, kenapa? Buah khuldi tidak boleh dimakan. Anda akan ditempatkan di bumi, di Istiqlal. Nanti kalau kamu di sana itu nggak boleh macam-macam tuh. Berkeringat baru bisa makan tuh. Ya. Jadi, oh ya, kalau gitu makan. Adam nggak mau, no, apapun yang terjadi, saya tidak boleh makan. Melalui istrinya kan. Disinilah teologi misoginis muncul. Bobol Adam itu melalui istrinya. Makanlah bang. Ya memang sudah lama dirindukan, maunya seperti itu ya. Bukan saja makan. Tapi bukan saja mendekati kan, wala taqraba, jangan dekati. Tapi malah justru dia makan, lebih dari sekedar mendekati kan. Nah di situ dalam tafsir juga sebetulnya itu bukan pohon, bukan buah apel, asyik. Artinya jangan melakukan hubungan suami istri di situ, bukan tempatnya untuk beranak pinak di surga. Tempatmu dibawa nanti beranak pinak. Maka itu badat selahuma sawatuma. Setelah itu kan dua-duanya terbuka pakaiannya. Tapi yang aneh, setelah melakukan perbuatan yang terlarang itu, Allah mengatakan ihbitu jami'an. Turunlah kalian. Kok kenapa enggak ihbita? Kan Hawa sudah mengandung 2 anaknya di situ. Habil dengan pasangannya. Ihbitu jamak di situ kan. Begitu turun sudah beranak di situ. Memang itu jalannya. Maka itu Hawa dianggap sebagai temptator. Hawa itu dianggap turunan iblis. Maka itu jenis kelaminnya setan itu perempuan dominan. Mak lampir. Apalagi jadi perempuan itu separuh iblis dan senderbol. Di ayatnya coba Nabi Yusuf digoda oleh tapi Adam ya, jangan mengutuk perempuan. Jadi memang itu simbol perempuan yang menjatuhkan, tapi juga nanti perempuan yang melangitkan. Gara-gara perempuan, kalau nggak ada Hawa melakukan aksinya, kita nggak ada di sini kan. Nah, berdua aja dia di sana tuh. Jadi alhamdulillah untung ada perempuan, maka kita ada di sini kan. Nah, dan jangan memandang enteng perempuan ya. Ya kasihan tulang rusuk, pendek. Ya, mana lebih bagus? Tulang rusuk asal usul atau tanah liat yang kotor? Nah, asal usulnya laki-laki kan tinam lagi apa? Ada itu tanah yang busuk. Jadi asal usulnya laki-laki itu dari tanah jorok, tapi asal usulnya perempuan itu dari inti manusia yang sangat bagus. Lebih bagus mana inti tulang manusia atau tanah tembikar jorok tuh? Tulang. Jadi laki-laki perempuan yang memang menjatuhkan, tapi juga perempuan yang melangitkan. Ada 2 perempuan sangat penting. Perempuan yang pertama yang membumikan adalah Hawa, dan perempuan yang melangitkan ialah Maryam. Jadi Maryamlah yang melangitkan, melahirkan sosok Nabi Isa. Nabi Isa simbol pelangitan manusia. Ya. Jadi teologi bahasa seperti itu, karena ini adalah bukan sambutan yang diminta tadi itu untuk kuliah umum, nanti beliau juga akan memberikan perspektifnya ya. Dan sedikit untuk beri wawasan kepada anak-anak semua ya. Harus berani berpikir lain. Tidak bisa menjadi ulama terkenal kalau tidak punya kemampuan berpikir lain dalam masa sekarang ini. Jangan peduli kontroversi. Tidak ada nabi yang tidak pernah digilakan.
tidak bisa menjadi wali kalau tidak dianggap orang itu gila. Jadi kalau ingin menjadi pembaharu, beranilah untuk digilakan. Berani untuk dinajiskan. Wah, itu imam besar itu najis, mencium najis, mencium paus itu. Ada ayatnya kan, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis, mencium najis. Jadi jangan jadi makmum di belakang imam besar. Ya, kirim surat pecat jadi imam besar, ya, ke presiden. Tapi yang muncul adalah SK jadi menteri agama. Ya, innaka lamajnun, sahirun mubin, kan predikatnya Nabi itu. Jadi jangan takut menjadi minoritas. Tidak ada Nabi lahir sebagai mayoritas. Semua Nabi pada awalnya minoritas, tapi belakangan menjadi mayoritas. Ya. Saya tuh pembela satu-satunya Ulil. Ini ada istrinya. Mana? Bu Ulil, berdiri dong. Ini sahabat saya Ulil, ini istrinya. Ini kok Pak Nasar membela Ulil? Semua orang ya menghujat Ulil, sahabatnya Ulil sendiri juga. Saya bilang begini, apa sih namanya JIL, Jaringan Islam Liberal? Ya liberal nggak boleh. Liberal kan filsafat. Nah, siapa Al-Ghazali? Pada masa mudanya filosof. Siapa Ibnu Arabi? Pada mulanya adalah filosof. Tapi paruh hidupnya apa yang terjadi? Dahsyat. Imamul Aulia itu gelar yang diperoleh Ibnu Arabi. Padahal dia sangat jil pada masa mudanya. Coba, Ulil sekarang tentengannya setiap hari Ihya Ulumuddin. Besok mungkin tentengannya adalah Futuhatul Makkiyah, Ibnu Arabi. Jadi jangan takut. Kalau orang ingin mumpuni ilmunya, memang harus mulai dari reason, keberanian berpikir lain. Ya, Anda tidak akan bisa menjadi orang besar kalau takut kontroversi. Maka itu, tapi jangan asal. Asal beda. Anda harus punya legitimasi intelektual yang kuat. Harus kuliah dulu PKU. Kalau enggak jangan main-main. Ya, harus dibina dulu oleh perempuan kita. Kalau enggak nanti over juga. Karena kalau over juga jangan. Ya, kalau orang nggak punya basic knowledge, basic logic, mau ikut-ikutan meniru orang yang suka ngomong seperti itu, hanya menguasai permukaan tapi tidak punya basic kedalaman logika, turat, itu mati langkah. Nah, enak kan kalau saya masuk ke pesantren, ya, ada sebuah disertasi menulis tentang saya itu kenapa sih Nasaruddin Umar itu super liberal. Kan yang dia ajukan untuk dirubah itu Quran. Kalau yang lainnya pemahaman Quran, Pak Nasar itu menghendaki perubahan Al-Quran. Dia ingin tadi itu antara lain merubah wakarna menjadi wakir. Nah, jadi ini super liberal. Tapi kok kenapa nggak pernah ditolak di pondok pesantren? Ya. Ada orang sok pintar tentang hal ini, nggak boleh masuk di pondok pesantren. Ya, jadi makanya itu Ananda semua harus menguasai materi. Kalau kita menguasai materi tuntas, logika kita juga nyambung dengan mereka. Insya Allah jangan takut. Kebenaran tidak pernah jatuh. Jatuh di satu tempat, terorbit di tempat yang lain lebih tinggi. Bola jatuh di sini, kadang-kadang lentingannya naik ke lantai 2. Itu orang pintar. Jadi Ananda semua, jangan takut berpikir lain.
Sepanjang ada kaedah-kaedah yang mendukung, menopang Anda. Kesepian di masa awal, insya Allah di mayoritas nanti di masa akhir. Jadi laki-laki dan perempuan sama. Jangan ada menganggap, wah saya kan perempuan. No. Justru semakin banyak tantangan, semakin orbitannya nanti lebih tinggi. Banyak ujian memang, tapi percayalah, di mana ada ujian, di situ pasti ada kenaikan kelas. Kalau nggak ada ujian, nggak ada kenaikan kelasnya kan. Jadi jangan hidup di atas keenakan, nggak pernah naik kelas. Jadi begitu kena musibah, alhamdulillah, saya diuji Tuhan. Besok naik kelas apa lagi saya? Ya udah, jangan bangga dengan kemewahan. Itu artinya mencapai top of the top, gan puncak itu. Tapi kalau kita dicoba dengan cobaan apapun, itu pertanda surat cinta Tuhan telah datang. SK tunggu besok datang. Nah itu kan. Jadi tapi jangan melawan. Ya, inilah ananda semua. Nanti kuliah khusus di dalam kelas. Ini hanya permukaan-permukaan yang kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan terima kasih. Ya, kita berterima kasih kepada LPDP. Dan kita juga berterima kasih kepada siapapun. Ini suatu hal yang luar biasa PKU ini. Malaysia sebentar lagi akan hadir mahasiswanya di sini. Dia akan menitipkan calon ulamanya di kader di PKU. PKU ini lahir ya, karena ada mana perempuan, ada waktu itu Imam Besar Masjid Istiqlal. Jadi tidak ada masalah. Jadi Ananda nanti akan dapat 2 titel. Jadi master atau doktor dan juga kumi. Ya. Jadi inilah sejarahnya kehadiran PKU ini, karena ada MOU antara Imam Besar Masjid Istiqlal dengan Rektor Universitas PTIG Jakarta yang disaksikan oleh Menteri Agama. Jadi udah legitimate banget ini PKU. Mau jatuh di mana tuh? Jadi MUU Imam Besar Istiqlal. Dan ada menek perempuan. Siapa beliau? Saudaranya Imam Besar. Oh, sudah selesai. Nah, siapa dosennya? Teman seperjuangan semua. Jadi anak-anakku semua selamat. Inilah yang kami harapkan. Sekaligus saya ingin mohon Pak maaf ya, karena ada pelantikan eselon 1 sudah ini. Saya akan titipkan forum ini nanti kepada Ibu Menteri. Ini forum bersama kita. Ini miliknya menek perempuan juga. Maka itu Ibu kapan-kapan mau ke sini, ini rumahnya. Ini kampusnya. Demikian, wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.